Sementara ratusan supir truk di Jawa Tengah melakukan aksi pemblokiran ruas jalan Semarang-Solo, Jawa Tengah. Mereka protes atas kebijakan pemerintah tentang Zero Over Dimension Overload atau ODOL, tepatnya di depan Terminal Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Ratusan sopir truk menggelar aksi unjuk rasa dengan memblokade ruas jalan penghubung antar kota Semarang dengan Solo, tepatnya di depan Terminal Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Dampak dari aksi ini pun arus lalu lintas lumpuh total. Para peserta aksi yang tergabung dalam sopir logistik Salatiga Raya menuntut sejumlah poin. Aksi ini adalah luapan mereka tentang kebijakan pemerintah mengenai Zero Over Dimension Overload atau ODOL di tahun 2025. Menuntut agar DPR membuat rancangan undang-undang yang membuat payung hukum untuk teman-teman kami bekerja. Karena kami merasa selama ini para sopir hak konstitusinya diabaikan oleh negara dan hak konstitusi kita tidak dilindungi. Masa mendesak agar pemerintah membuat perundang-undangan yang tidak merugikan kaum kecil seperti sopir dan perusahaan UMKM. Dari Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Selain itu, pemirsa, sebuah mobil ambulans dirusak massa supir truk demo menolak aturan Zero Over Dimension Overload atau ODOL di Karanganyar, Jawa Tengah. Sebuah mobil ambulans jadi bulan-bulanan massa saat akan menjemput pasien yang saat itu harus menerobos kerumunan massa aksi sopir truk yang tengah menggelar aksi di Karanganyar, Jawa Tengah, viral di media sosial. Saat kejadian, ambulans sedang menuju Sragen untuk menjemput pasien terjebak di tengah massa demonstran dan mendapat perlakuan kasar dan kericuan pun terjadi. 2 orang di dalam ambulans mengalami intimidasi saat melewati lokasi kerumunan. Ambulans sempat diarahkan mencari jalan alternatif dan telah dibukakan jalan oleh petugas. Namun kembali dicegat massa yang menuduh kendaraan itu kosong. Beruntung insiden ini telah diselesaikan secara musyawarah, sedangkan kerusakan ambulans akan diganti pihak komunitas sopir truk yang terlibat. Pemirsa, menindaklanjuti keluhan pengguna jalan akibat kondisi flyover Jembatan 3 Penjaringan Jakarta Utara yang rusak dan membahayakan, DPRD DKI Jakarta langsung turun tangan. Menemukan kondisi besi penghubung jembatan yang mulai renggang sehingga membuat jalan di flyover Jembatan 3 dan 2 Penjaringan Jakarta Utara memicu keluhan para pengguna jalan hingga viral di media sosial. Menanggapi hal itu, anggota DPRD Jakarta Hardianto Kenneth memanggil dinas terkait untuk merespons cepat dan turun langsung meninjau kondisi flyover. Usai sidak, pemerintah mendesak pihak dinas di Bina Marga Jakarta untuk segera memperbaiki jalan yang rusak agar tidak terjadi korban jiwa. Melihat kejadian tersebut, pemerintah meminta masyarakat untuk terus melaporkan jika menemukan jalan lain yang serupa. Dan saya menemukan di sambungan layang itu ada besi yang sudah terputus. Ya, jadi dia ada menimbulkan lubang yang menjorok ke dalam. Itu berbahaya sekali menurut saya buat pengendara motor. Dan juga samping-sampingnya itu ada yang sudah hancur-hancur begitu dan sudah menimbulkan lubang besar. Biasanya karena satu kelebihan beban dan juga faktor pengaruh musim hujan sering itu sih. Tetap kita berusaha semaksimal memperbaikinya. Terima kasih. Untuk target penyelesaiannya berapa lama dan berapa banyak yang dikerahkan petugasnya, Pak? Petugasnya hari ini kita kerahkan ada 12 orang dan ini. Pemirsa, puluhan anggota KKB pimpinan Kalenak Murib menyerang perkampungan Lambera, distrik Yugumoa, Kabupaten Puncak Jaya, Papua. 3 orang meninggal dan 4 warga lainnya terluka.
berjumlah 23 orang masuk ke perkampungan Lambera pada Selasa lalu hingga membuat warga ketakutan dan melarikan diri. 3 orang meninggal dunia akibat diserang KKB pimpinan Kalenak Murib di Kampung Lambera, Distrik Yugomoak, Kabupaten Puncak, Papua. Selain itu, serangan juga membuat 4 orang terluka. Tim gabungan Satgas Operasi Damai Kartens turun langsung untuk memastikan kondisi para korban. Berdasarkan keterangan saksi, aksi penyerangan dipicu motif pribadi di mana pimpinan KKB Kalenak Murib marah setelah mengetahui istri ketiganya berselingkuh. Pada hari Rabu, 18 Juni 2025, sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Timur, telah terjadi aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata pimpinan Kalenak Murib di Kampung Lambera, Distrik Yugomoak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam insiden tersebut, 3 warga dilaporkan meninggal dunia, 4 lainnya luka-luka, dan 11 honai telah dibakar. Motif penyerangan diduga bermula dari persoalan pribadi, di mana Kalenak Murib, pimpinan kelompok kriminal bersenjata wilayah Puncak, menduga istri ketiganya berselingkuh dengan salah satu anak buahnya yang bernama Winanggen Wijangge. Aparat gabungan dari Polsek Sinat dan Satgas Operasi Damai Kartens beserta TNI telah turun ke lokasi untuk melakukan evakuasi, patroli, serta pemulihan keamanan. Satgas masih melakukan patroli dan koordinasi dengan pemerintah Distrik Yugomoak untuk mengamankan warga ke distrik terdekat. Informasi lainnya pemirsa, Ibunda Siska Paramita Rusdi, korban mutilasi yang menderita penyakit jantung, meninggal dunia. Korban kaget usai mengetahui pelaku ternyata calon suami anaknya sendiri. Feni, ibu Siska Paramita Rusdi, dinyatakan meninggal dunia setelah pelaku mutilasi Wanda diketahui sudah ditangkap. Pasalnya, Wanda merupakan calon suami anaknya yang diketahui juga sebagai pelaku pembunuh anaknya yang hilang pada tanggal 12 Januari 2024 lalu. Berdasarkan keterangan kakak dan tante dari korban Siska, selama ini Wanda lah yang ikut mencari dan melapor ke pihak kepolisian. Selain itu, pelaku juga sering membantu sehingga tidak sedikit pun kecurigaan mereka pelaku pembunuhan Siska adalah Wanda. Dengan ditangkapnya Wanda, keluarga berharap ia dihukum mati karena akibat hilangnya Siska ini, ibu dan ayah mereka juga meninggal dunia. Soalnya kan karena ekonomi juga kan bang, nggak apa-apa, selesai kuliah dulu tanggung. Ya selesai kuliah, taunya sebelum selesai kuliah Cika hilang. Kayak ibu tuh kayak udah anggap anak sendiri. Wanda tuh kan kayak rasa kehilangannya kayak keluarga sendiri, kayak main ke rumah, kasih THR, apapun, pokoknya perhatian luar biasa gitu. Kayak sampai kami tuh nggak nyangka kalau dia tuh yang jadi keluarga Cika nggak nyangka ya pelakunya Wanda. Otomatis ibu shock lah, orang yang dipercaya udah dianggap anak sendiri, membunuh anak sendiri gitu. Berkhianat gitu ya. Berkhianat. Almarhumah Feni telah dikebumikan Rabu malam. Sementara keluarga masih menunggu jenazah atau kerangka mayat Siska yang masih diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Padang. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Pelaku pembunuhan mutilasi di Padang Pariaman